dipimpin Pak Lejo dan Pak Tommy, Pak Rihat ini, maka saya yakin dan percaya kalau hari ini bisa cepat, maka pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani juga akan cepat, penetapan seperti apa ke depan juga akan cepat. Saya tidak bisa berkomentar panjang lebar, karena yang mengerti dan yang diserahkan untuk fakta hukum ini seperti apa ke depan adalah tim. Saya tidak akan terlalu banyak berbicara di persoalan ini, biarkan tim yang akan merumuskan dan menyampaikan kepada kalian semua apa dan seperti apa. Saksi diperiksa tadi 2 orang dan plus saya ditambah keterangan istri saya. Dan keterangan-keterangan tersebut sudah diperlihatkan lewat CCTV dan seperti apa kejadiannya dan bagaimana ke depan kasus ini. Saya persilakan kepada Bung Lecumanan SHMH, kandidat doktor untuk menjelaskannya. Silakan. Oke, terhadap perkara yang dilaporkan oleh Bang Rasman Arief Nasution terhadap terlapor inisial NM. Oke, hari ini harusnya kemarin. Cuman kemarin unit Resmob itu lepas piket. Jadi dipindahkan hari ini karena Bang Rasman yang meminta juga diganti hari Selasa. Jadi tadi pagi-pagi saya jam 9.30 sudah sampai di Polres. Oke, saya sudah mengecek berkas perkara yang telah dilaporkan oleh Bang Rasman. Disposisinya adalah ke Resmob, unit Resmob lantai 3. Oke, dengan kanitnya namanya AKP Jakaria. Nah, tadi ketika Bang Rasman sudah datang, akhirnya langsung kita dilakukan pemeriksaan ekstafet dari Bang Rasman, kemudian ada Ibu Ade, kemudian ada 2 saksi lainnya. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai pemeriksaan kurang lebih 1,5 jam. Start dari jam 2 sampai kurang lebih 1,5 jam ya, 3.30 udah selesai. Jadi saya pastikan minggu ini akan dilakukan panggilan klarifikasi terhadap yang namanya NM. Oke, jadi kepada NM kita sudah menepati janji kita, proses hukum harus tetap berjalan ya. Terhadap Bang Rasman ini bukan lagi namanya ya tindak pidana ringan, ini jelas-jelas sampai sobek sampai ada darah, itu sudah jelaskan berat itu ya. Jadi saya pastikan NM kamu akan dipanggil minggu ini, oke, dari Polres Jakarta Selatan. Nah, datang ya, jangan coba-coba nggak datang. Kalau menunda ya artinya ada risikonya ya. Oke, jadi itu dari saya ya, jangan terlalu jauh dulu kita berasumsi ya. Dan saya minta kepada siapapun jangan coba-coba intervensi perkara ini. Karena perkara ini sudah diketahui oleh publik. Ya, jelas-jelas yang mukul siapa, kemudian dia juga sudah mengaku ya di sosial media, berarti buktinya jelas. Jadi CCTV juga sudah dilihat oleh penyidik. Oke, sudah dilihat oleh penyidik dan jelas itu. Mukulnya itu jelas gitu. Nah, jadi kepada teman-teman wartawan saya minta untuk dikawal. Perkara ini kawal sampai nanti penetapan tersangka. Oke? Nah, itu dari saya cukup ya, nggak usah terlalu jauh dulu. Oke, Bang Tommy. Terima kasih, Pak Tommy. Baik, rekan-rekan semua ya. Ini kita di sini melihat ya, bersama-sama melihatnya apa yang sudah disampaikan tadi Bang Rasman dan Bang Lecumanan. Artinya semua sudah kita penuhi berikut dengan alat bukti, saksi dan semua petunjuk-petunjuk yang akan disampaikan ke penyidik. Yang kita lihat adalah bagaimana reaksi cepat daripada pihak kepolisian ya. Kalau ini memang tidak cepat, maka pihak wartawan dan media sosial bahkan semua netizen rakyat Indonesia juga bisa mengawal ya, kita juga tetap membentuk tim ya, Bang Rasman. Apabila ini berhenti, saya berharap pihak kepolisian cepat bergerak ya, cepat diproses secara hukum yang berlaku. Bahkan contoh-contoh ya yang kita lihat di media sosial pun sudah banyak ya, tindakan-tindakan yang sifatnya adalah pengancaman, bahkan juga ada penganiayaan, pemukulan, ini diproses kok ya. Jadi nggak ada lagi ruang nih buat orang yang kebal hukum, bahkan juga orang yang ya ibaratnya ada abuse of power, tidak ada di sini. Kita bisa melihat di sini murni proses ini berjalan sesuai dengan protap ya, secara kredibel dan bisa dipercaya tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bung Rihat. Baik, perkenalkan saya Rihat Huta Barat SHMH selaku tim kuasa hukum dari Pak Dr. Ran untuk menambahi daripada keterangan yang telah diberikan oleh Dr. Ran dan tim kita Lecumana dan juga saudara Tommy. Saya ini setelah tadi
mengikuti pemeriksaan daripada Dr. Ran dan juga oleh saksi ada 2 orang, Pak Rizky dan Bu Umi. Saya dengan melihat dan jelas artinya sesuai dengan laporan yang dibuat LP oleh klien kami saudara Dr. Ran, di mana yang pasal 351 itu sudah sangat jelas dan terang. Hal itu sudah memenuhi unsur yang sempurna. Kenapa saya mengatakan unsur yang sempurna? Karena sudah jelas peristiwanya ada di kantor polisi dan di depan petugas. Hasil tindak pidananya melakukan pemukulan dengan jelas membuat sobek pelipis daripada Dr. Ran dan mengucurkan darah. Itu jelas ya. Sobek lagi. Itu jadi itu jelas unsurnya. Dan selanjutnya udah langsung dipisum. Peristiwa tersebut udah langsung dipisum, ya kan? Dan dikuatkan oleh 2 saksi-saksi. Dan selanjutnya, kenapa saya bilang tadi sempurna? Karena hal ini sesuai dengan yang sudah beredar di media dan juga saya terima tadi dari klien saya, Dr. Ran, bahwa ini sudah mendapat pengakuan dari kita berjani tersendiri. Ini bila perlu ini langsung kita dengarkan ya. Jadi supaya itu kenapa saya bilang unsur laporan ini sempurna. 351 ini sempurna supaya kita dengar sama-sama ya. Ini perlu ini didengarkan sama wartawan ini. Nih. Ini saya ulangi ya, ini ya. Nih, shoot ini. Dekatkan ke mic. Oke, ulangi lagi. Nih. Benar, nonjok Rasman benar. Ya. Benar. Kenapa emang? Emang pantas itu ditonjok. Jangan kan ditonjok. Ya diinjek mukanya juga pantas yang namanya Rasman itu. Jadi biasanya penyidik tidak terlalu mengejar pengakuan daripada terlapor karena biasanya pada tidak mengakui. Tapi ini tanpa dikejar pun sudah diakui. Jadi inilah makanya saya bilang tadi, saya ulangi lagi, unsur pidana terhadap laporan klien kami Dr. Ran yang dimana ada 351 tersebut sudah sangat sempurna. Artinya tidak ada lagi alasan ini perkara udah harus naik segala tersangka. Nah, dan juga saya tadi sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh klien saya Dr. Ran, peristiwa tersebut uraiannya akibat dari pemukulan tersebut bahwa klien kami Dr. Ran ini sampai mengalami luka sobek dan berdarah dan mengakibatkan sampai sempoyongan dan hampir terjatuh sebenarnya dan setelah balik di rumah sampai muntah-muntah, ya kan? Namun kenapa Dr. Ran harus juga segera melakukan laporan dan visum dan juga segera juga harus ke Polres lagi karena demi untuk menyelamatkan Loli, anak daripada NF Tamirjani yang diduga keras sebagai pelaku terhadap tindak tersebut. Itu yang perlu kita tegaskan di sini. Dan saya pikir wartawan, semua publik sudah sangat jelas ini, ya. Jadi inilah tadi dasar kita. Makanya perkara ini tadi seperti yang katakan ketua tim kita Dr. Ran, Dr. Lesumana harus segera ini ditindaklanjuti dan segera diproses. Dan kalau bisa segera langsung ditahan karena kelihatannya unsurnya memenuhi untuk itu. Terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya pada waktu kejadian itu saya didorong itu karena saya tidak mau menunjukkan bahwa saya sempoyongan, saya pusing-pusing karena ada Loli. Saya nggak mungkin menunjukkan ke dia bahwa saya itu panik gitu ya. Ditambah saya memang harusnya malam itu mengkonsumsi obat, tidak mengkonsumsi obat. Kemudian saya juga tidak tidur. Lalu kemudian dibawa visum. Pulang ke rumah memang saya sempoyongan dan saya muntah. Sehingga saya harus istirahat minimal 2 jam. Saya berat untuk datang, tapi karena perjanjian dengan Kanit dan PPA, maka saya harus datang. Dengan keadaan itulah makanya saya sebenarnya darahnya masih terganggu, sehingga setelah saya mandi ini masih keluar darah, makanya saya pasanglah perban itu atau salon pas ya, atau handle plus. Saya pasang perban masuk sini. Nah,
Ini sebenarnya kalau dilihat dari unsur pasal 351 masuk unsurnya, terutama untuk ayat 2. Ya, ayat 2 penganiayaan. Tidak sampai sebesar ini pun orangnya diproses. Medina Zain dan lain-lain. Tapi itu biar mereka nanti. Tapi yang pasti, saudara-saudara, ada upaya-upaya untuk mendekati dan mengganggu proses ini. Ada yang mau menarik ke sini, narik ke sana, nggak bisa. Ini sudah sampai ke petinggi Polri langsung. Dan urusan Loli juga udah sampai ke sana. Makanya saya sudah bicara dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kasat. Saya sudah beritahu. Makanya tadi Pak Lecu bilang, Bang ini begini langsung. Nggak bisa. Ya, NM masuk kapan, seperti apa, ditahan atau apa, biar pengacara yang bicara. Jadi itu yang sudah kita lihat. Nah silakan Bu Ade Suryani, karena beliau ini juga ikut dilaporkan. Dan kita lihat tadi bersama-sama di pemeriksaan itu lewat CCTV. Dan kok dia bilang bahwa justru saya dengan Bu Ade itu memukul dia. Padahal dia yang jelas memukul kelihatan dan saling jambak rambut. Bagaimana menjambak rambut? Misalnya si Ade yang sudah tersudut begitu gitu kan. Dan saya justru dipukul gitu. Jadi saya kira silakan Bu Ade yang singkat. Baik, seperti sebelum yang pernah saya bilang, kenapa kita pergi bukan hanya Bang Rasman aja atau saya berdua aja. Karena kita tahu drama ini bakal pasti ada dan ternyata benar kan gitu. Makanya kita bawa driver, ajudan, dan orang di rumah beserta anak saya kan. Jadi saksinya ada di situ. Nah, saksi yang bukti yang paling itu CCTV ada. Semua sangat jelas terlihat. Jadi buat kau NM silakan kau berhalusinasi ya, silakan ya. Dengan menuduh kami mengeroyok, nah, silakan kau berhalusinasi. Nah itu. Nah satu lagi nih, saya biasanya kemarin ada tuh biasanya dokter si Oki datang kemari. Yeah. Mana dia? Kok biasa kok nggak ada Kak Oki. Biasanya kok datang itu dengan brand-brand, bawa brand biar ngiklan dikit nih. Kok nggak pernah nampak ini. Nggak jenguk tuh si Loli katanya mau juga tuh adopsi Loli katanya saya dengar-dengar ya mau kuliah kedokteran. Coba tuh jenguklah tuh dia si Loli tuh ya. Jangan manfaatkan situasi yang ini aja, sekarang datanglah, lihatlah gitu ya, begitu saja. Jadi dokter Oki ini juga dalam waktu dekat selesai urusan Loli akan kami laporkan sesuai dengan permintaan Loli. Bagaimana teknisnya itu cara kami. Dan saya sudah banyak mendapat masukan dari Kementerian PPA, dari KPAI, dari Kemensos, dari pakar hukum. Bagaimana cara menyelamatkan Loli. Nah, masuk juga ke sini karena terkait dengan Loli. Misalnya adopsi mat itu sudah ada. Nanti saya kasih, saya sudah diberitahu bagaimana kewenangan Kemensos, bagaimana kewenangan kementerian, bagaimana kewenangan KPAI, bahkan ombudsman. Terkait dengan kasus ini, Pak Tommy, sudah diberitahu ke saya. Kalau kasus ini berlarut-larut seperti apa, ini ada ombudsman. Kalau KPAI bertindak tidak benar, bawa ke ombudsman. Kalau Kementerian PPA tidak benar administrasinya, maladministrasi, bawa ke ombudsman. Itu sudah ada yang menyampaikan, nanti saya kasih. Jadi data ini berdatangan semua, karena itu saya minta ya. Jadi jangan ketika Anda ingin naik iklan, misalnya Oki datang, ya terus pujuk-pujuk istri saya, video call. Ya, kemudian sekarang rumahmu yang katanya karya itu belum selesai, itu dibangun kapan, tuh tukang entah di mana. Selesaikan kewajibanmu. Kita akan gugat minggu ini, Ahmad. Nah, dan itu sudah siap, termasuk juga pidananya. Saya sekarang mau melihat seperti apa kasus ini berjalan. Untuk substansi hukum, pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya karena ini masuk kategori ayat 2, bisa dijelaskan oleh Rahmat sedikit. Silakan, Mat. Langsung aja, Mat. Oke, baik teman-teman media, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau menyampaikan terkait dengan laporan tadi hasil pemeriksaan dan bagaimana jalannya pemeriksaan. Tadi ketika pemeriksaan sangat baik, saksi-saksi sangat tenang dalam menjawab pertanyaan. Karena memang saksi yang kami hadirkan, yang dihadirkan oleh Pak Rasman, adalah saksi fakta semuanya.
Ini bukan saksi fakta omon-omon. Bukan saksi fakta yang seperti pengacara sebelah bilang, saya mohon maaf sebut nama Bang Fahmi Bahmid, terkait dengan kasus Fadel kan selalu mengatakan bahwa saksi kami inilah saksi fakta gitu. Saksi kunci, saksi penting gitu. Tapi kepentingannya apa? Kabur dia. Keterangannya apa? Kabur dia semuanya gitu. Dia tidak melihat kejadian. Tapi kalau saksi yang kami hadirkan hari ini benar-benar saksi yang melihat secara langsung kejadiannya. Bahkan para saksi ini terekam juga di dalam CCTV. Gitu. Jadi sangat kuat sekali. Di depan mata kejadiannya, 1 meter jaraknya gitu. Seperti ini, saya dengan teman-teman media. Gitu. Sedekat ini, sedetail ini. Makanya tadi ketika saksi ditanya terkait dengan kronologi kejadian, terkait dengan perbuatan apa yang dilakukan, korbannya, pelakunya, sangat terang sekali. Bahkan waktunya pun sangat detail mereka jelaskan semuanya. Sangat tepat. Nah kemudian terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh NM, secara hukum ancaman pidananya adalah 5 tahun. Nah dalam hukum, seseorang yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun, dalam proses penyidikan, maka setelah penetapan tersangka, maka dia harus dilakukan penahanan. Kami pikir ini harus menjadi catatan penting dan harus disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama kita memperhatikan kasus ini. Untuk sama-sama kita memberikan atensi terhadap perkara ini. Jangan ada yang coba main-main. Walaupun secara jujur, saya termasuk yang kurang puas terhadap penegakan hukum ini. Kenapa saya bilang kurang puas? Seharusnya dalam perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan NM ini, kejadiannya itu langsung di depan penyidik. Kejadiannya itu di kantor polisi. Gitu. Ini penghinaan untuk institusi ini. Gitu. Ini penghinaan untuk Polres Jakarta Selatan. Gitu. Harusnya di saat kejadian, di saat itu juga dilakukan penangkapan atau penahanan. Dan itu sah secara hukum. Harusnya ini dilakukan tangkap tangan. Gitu. Karena memang kejadiannya di depan polisi sendiri yang memang punya wewenang gitu. Dalam waktu 1 kali 24 jam setelah dirinya ditahan harus ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami pastikan kami adalah orang yang sangat kooperatif. Kalaupun memang mau kita diperiksa pada hari kami membuat laporan, kami pastikan kami akan menghadiri untuk pemeriksaan itu. Itu poin terkait dengan laporan dan atau pemeriksaan pada hari ini. Nah kemudian yang kedua, terkait dengan laporan Nikita Mirzani kepada kami. Ada 3 laporan polisi. 1 penculikan, 2 pengeroyokan, dan yang ketiga laporan terhadap laporan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Bukan menyenangkan, pengancaman. Pengancaman terhadap NM yang diduga dilakukan oleh Martin. Saya mau tegaskan terhadap perkara ini. Kita memang lawyer. Kita biasa mencari jalan untuk menyelamatkan klien, ya kan? Termasuk salah satunya dengan melakukan split, dengan membuat laporan tandingan, kan begitu. Tapi dalam hal ini kami pastikan tidak ada kata perdamaian, tidak ada tukar menukar perkara. Ini perkara akan on the track sampai akhir. Siapa yang berbuat maka dia yang harus bertanggung jawab. Dan kemudian jangan berbangga dengan diterimanya 3 laporan polisi itu. Karena setiap laporan polisi itu mengandung konsekuensi hukum. Barang siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Barang siapa yang tidak dapat membuktikan, apalagi sampai SP3, maka siap-siap kami akan langsung membuat laporan palsu. Dan ini sudah sangat jelas sebenarnya laporan palsunya. Ada beberapa jurisprudensi, bahkan termasuk kami yang menanganin, yaitu terhadap perkara Medina Zain yang dilaporkan oleh Marisa Ica. Itu hampir sama Pak kejadiannya begini Pak. Di kantor polisi, pemukulan ternyata dibuktikan melalui CCTV tidak ada pemukulan itu gitu. Siap-siap. Dan itu Medina Zain ditahan. Kami pastikan nanti kau ditahan lagi gitu.
terhadap perbuatan ini. Saya pikir itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Bang, izin Bang, menunjuk beberapa pengacara mungkin alasannya apa? Bukan begini. Minta bantuan mungkin. Enggak, saya nggak minta bantuan. Teman-teman Simpati. yang merasa simpati dan ini memang kita bawa ke ranah organisasi saya, maka oleh Pak Ketua Umum, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Penasehat menunjuk Pak Lecu dan Pak Tommy. Tetapi orang-orang yang menjadi teman baik saya, sahabat saya, kemudian yang selalu support dan memantau perkembangan ini ada Pak Rihat, ada juga Saragi, kemudian ada Aufar Al-Wafi dan teman-teman Dolin ini juga sudah melihat bahwa ada sesuatu yang harus dibantu karena lawyer itu kan penegak hukum. Masa iya penegak hukum dianiaya di dalam kantor penegak hukum? Kalau kemarin seorang Rasman bisa dianiaya, maka besok-besok orang akan mudah melakukan itu. Bahkan saya mungkin harus waspada lagi, bisa saja ada terjadi ancaman, upaya untuk menganiaya lebih berat atau mungkin pembunuhan. Tapi semua itu saya tentu akan jaga diri dan siap menghadapi segala kemungkinan itu karena saya percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Begitu. Bang Tommy, menanggapinya gimana Bang Tommy dengan kasus ini? Ya, kita berharap ya semua ya selaku yang ditunjuk oleh Bang Rasman untuk bisa memperhatikan, mengawal sampai dengan proses ujung ya, artinya akhir ya, tersangka. Tentunya kita berharap jangan ada pengalian isu ya. Ya, kita sudah lihat di sini jangan ada pengalian isu sehingga kasus ini nggak fokus. Yang kita berharap juga kepada media juga semakin jeli melihat bahwa kasus ini seperti apa nanti endingnya ya. Karena fakta bukti yang tadi disampaikan sudah semua ya sudah sesuai dengan KUHP pasal 184 menyatakan bahwa semua alat bukti yang sudah disampaikan sudah cukup, maka polisi tidak ada ragu-ragu lagi untuk bisa memastikan kasus ini harus cepat diproses seperti itu. Baik, yang lain? Bang, sedikit soal CCTV tadi kan ada jelas di sini gitu. Tadi kan mungkin diputar juga ketika pemeriksaan. Ketika pemeriksaan. Tidak bisa ditunjukkan tapi mungkin digambarkan sedikit apa yang terjadi yang terlihat di CCTV itu mungkin ada berapa dorongan atau pemukulan atau seperti itu digambarkan sedikit aja Bang. Awalnya Bang. Pak Lecu. Saya ya. Silakan, Bang. Yang jelas ya, yang kelihatan aja ya. Yang kelihatan aja ya. Gini. Ya kan? Gini kan udah jelas, ini kan berdarah ininya. Pukul kan? dan meludahi. Itu yang kami lihat jelas gitu. Tapi kalau polisi bilang dia nggak lihat, saya bingung. Ya kan, mata siapa ini yang salah kan gitu kan? Nah, itu jadi alat bukti yang pertama CCTV, kemudian yang kedua keterangan saksi, kemudian sudah ada visum. Tapi visumnya kami belum terima, kami belum lihat, kami nggak bisa lihat karena hanya polisi yang boleh lihat visumnya. Ya, secara KUHP sudah 3 alat bukti. Sudah cukup sebenarnya ya. Sudah cukup. Ya, kemudian ada keterangan saksi. Oke, keterangan saksi korban, ya itu udah cukup lah saya rasa. Ketika nanti korban dia bilang nggak melakukan ini itu urusan dia lah. Artinya bebas-bebas saja. Nanti bukti yang akan membuktikan. Tapi dia sudah ngaku sebenarnya. Tapi kan bisa aja nanti dia berubah pikiran kan. Kayak Iklima kan gitu kan. Berubah juga kan. Di satu sisi pernah ngaku, di sini nggak ngaku. Akhirnya kan gitu. Ada video lain mungkin yang dari HP mungkin Bang? Baik. Nggak ada video lain. Waktu saya dibawa ke RSPP, penyidik tadi tanya, Bang, yang bersihkan luka itu siapa? Saya jelaskan, saya datang ke sana masih berdarah, sampai di RSPP, saya diperiksa, kemudian diukur lukanya, dan dibersihkan oleh petugas jaga malam itu. Jadi diukur berapa senti, berapa mili, diukur, kemudian dibersihkan. Termasuk luka yang ada di tangan saya dari sini. Jadi itu sudah ada semua. Saya kira buktinya sudah sangat kuat, begitu ya. Ngapain saya bela? Kalau saya pukul dia selesai dia. Saya membantu istri saya yang didorong dari awal, bahkan sampai ke sudut itu, gitu kan. Jadi nggak benar tuh kalau Bu Ade itu memukul dia, itu nggak ada itu. Dia yang datang kok dengan gerombolan-gerombolan dia. Kan Rahmat udah cerita 3 mobil ke sini gitu. Oke, cukup. RSPP kalau NM ada luka benjol, ada jambakan. Siapa? Kuasa Apa katanya? Memar Bang. Memar. Siapa yang mukul dia? Nanti kan nampak di sini. CCTV-nya kan ada. Tapi itu kejadiannya di RSPP.
Hah? Enggak, visumnya di RSPT. Siapa yang mukul dia? Dia sendiri mukul. Bagaimana ceritanya dia mau? Tadi CCTV udah lihat, udah kelihatan tadi kan? Bu Ade. Mana Bu Ade tadi? Udah lihat nggak? Ngomong dari situ. Udah lihat. Udah lihat dan tidak ada. Yang ada itu dia pukul, dia dorong, dia meludahi. Ya, selama ini kan kalian tahu lah track recordnya. Emang Bu Ade ini tukang berkelahi apa? Yang tukang berkelahi kan dia, yang banyak kali musuhnya berantem kiri kanan. Tadi pas datang kan abang bilang kalau Bu Ade dipukul dulu sama NM ya. Pas Iya, dia dipukul duluan. nggak ada perlawanan. Kejadian itu ada 2 kali. Nggak ada perlawanan. Pertama saya masih dengar ya, saya masih di dalam. Ada Loli, ada Bu Ade, ada saya, ada penyidik, si Woro. Oke, kita lagi konsul di ruang konseling itu. Karena Loli tidak saja melarikan diri, tapi ingin melaporkan NM. Kita berdiskusi, kita tahu dia anak di bawah umur. Nah, lama, lalu kemudian nunggu Kanit nunggu Kasat. Karena kasus ini sudah menjadi atensi, sebab orang tuh kecarian dong. Kan dia lari. Tentu yang namanya safe house, petugasnya kan cari tahu. Begitu cari tahu, ada di sini. Mereka merapat semua, begitu. Nah, waktu kita konsul, nongol lah ini si NM dengan orang-orang dia. Langsung tuh maki-maki wartawan. Saya dengar kok, wartawan dimaki si Nando itu. Bahkan ada kata-kata, lu saya habisin kalau lu naikin. Saya juga dimaki-maki. Dan saya dengar, apa ini kita berisik kan, saya keluar, ada apa kok ribu-ribu. Langsung saya beginiin. Nah, istri saya nahan saya, jangan sampai kena muka saya. Begitu begini Bu Ade, diletuplah sama dia. Begitu ceritanya. Dan setelah itu kita udah menahan diri nih. Loli udah marah, ngapain takut sama Nikmir? Selesai. Habis itu saya ke toilet, saya duduklah di situ, di dekat lift itu. Dia datang lagi gini-gini mau dorong saya. Datang Bu Ade, kau saya urus anak kamu, kenapa kau pukul saya? Apa kok dorong-dorong nggak sampai ke sudut ini dibuatnya? Datanglah yang rame. Lalu kemudian didorong, dipukul, lalu kemudian saya mau menyelamatkan Bu Ade, udah selesai nih. Mungkin dia merasa kurang puas mukul Bu Ade itu, langsung dia pukul ke saya, begitu. Keluarlah darah gitu. Dan jadi pertanyaannya, siapa pula yang berani mukul saya? Kalau dia laki-laki harus lihat, dan sudah kelihatan tadi dia pelakunya. Jadi tidak ada lagi fakta yang tidak bisa dibuktikan, maka tidak ada lagi kata-kata yang bisa membantah itu. Tinggal prosesnya seperti apa. Nah, harusnya memang pada waktu itu langsung tahan. Tapi oke lah, mungkin ada pertimbangan, tapi ini sudah diperiksa, udah lengkap, ya udah tinggal tidak lanjuti. Saya yakin Pak Kapolres ya dengan Kasat Reskrim sudah sangat paham dengan keadaan ini. Karena kalau ini tidak jalan, ini akan rame urusannya gitu ya. Banyak teman-teman yang udah mantau ini gitu ya. Ini bukan persoalan Rasman pribadi. Dipukulnya itu sekali berarti Pak? Hah? Saya nggak tahu, mana saya ingat lagi berdarah. Kacamata saya juga bengkok. Saya sudah tunjukin. Saya nggak tahu. Bisa jadi pakai benda berat, bisa jadi dia pakai cincin. Mana tahu saya kan? Saya nggak pernah berurusan sama dia. Saya nggak tahu lah, itu hati dia lah, itu orang emosi terus kok dia tiap hari. Marah terus juga sama saya. Saya pegang kasus anaknya, saya dimaki-maki. Nggak tahu, saya tanya kalian sama dia. Oke? Cukup ya? Satu lagi. Cukup ya? Bang, sekali malam itu NM datang ke sini sendiri atau bersama siapa? Banyak. Rame. Banyak orang, 3 mobil mereka kemarin. Rame. Mensreanya udah terlihat ya. Ya niatnya itu udah terlihat sebenarnya. Datang rame-rame itu kan udah terlihat itu sebenarnya. Ya. Pak Rihat ada mau ditambahkan Pak Rihat? Bentar, biar ditambahkan Pak Rihat aspek hukumnya. Sebentar ya. Jadi sebenarnya saya pikir setelah tadi kita jelaskan, rekan-rekan wartawan sebenarnya udah bisa melihat. Saya kan udah katakan tadi, sesuai dengan laporan polisi oleh klien kami Dr. Ran terhadap Nikita Mirjani yang dimana diduga melakukan perbuatan tidak pidana sesuai dengan dilaporkan pasal 351 ayat 2 kan, itu secara utuh dan sempurna unsur pidananya sudah terpenuhi. Itu kata kuncinya, sudah sangat sempurna itu. Kan tadi udah kita jelaskan, kenapa sangat sempurna? Akibat daripada perbuatan tersebut, mau sekali dipukul, mau 4 kali dipukul, akibatnya kan sudah ada. Mengakibatkan dokteran sobek ininya, pelipisnya, dan mengakibatkan darah bercucuran. Ya kan? Di mana akibat dari hal tersebut
sesuai dengan keterangan dokteran pada kami tadi di penjelasan di BAP, itu mengakibatkan dokteran sebenarnya udah langsung lemas, kesempoyongan. Namun karena melihat ini ditahan, jadi pergumulan ini sebenarnya batinnya. Makanya setelah pulang ke rumah mengakibatkan dokteran itu langsung muntah-muntah. Ya kan gitu, muntah-muntah kan? Ya, itu. Namun karena apa? Karena kepentingan juga ini Loli ini, dokteran harus berjuang lagi untuk semangat, didorong oleh Ibu Irma juga, teman selalu dampingin supaya bisa menyelesaikan perkara ini. Jadi itu sudah jelas. Jadi kenapa kita bilang unsurnya sudah sangat terpenuhi, ya kan? Luka udah jelas, visum udah jelas, saksi udah jelas dua orang. Belum lagi sesungguhnya ada saksi fakta para petugas aparat yang dimana ini dilakukan di dalam kantor polisi yang harusnya ini steril terhadap hal gangguan seperti ini, aman nih harusnya orang di sini. Tapi ternyata ini kita menjadi seperti kesurupan apa gimana gitu ya. Harus secara membabi buta menyerang oleh klien dokteran dan juga menyerang oleh Ibu Ade Irma. Nah, itu. Jadi ya kan, yang kenapa lagi kita bilang sangat sempurna? Itu udah kita putar dari videonya. Dia sangat udah mengaku dengan tegas. Maka dia mengatakan seharusnya harus lebih dari situ. Ya kan? Itu udah tegas. Jadi nggak ada lagi secara unsur pidana, kita bicara hukum normatif. Ini udah sangat sempurna, udah jarang seperti ini kasus pidana bisa tanpa dilakukan penyidikan oleh polisi secara detail mendalam, sudah diakui langsung secara sempurna. Jadi udah cukup ini menetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dan segera jadi proses. Nanti harapan kita ini karena dilakukan secara tidak wajar, ya kan, dan mengakibatkan dokteran ini udah sampai misalnya ini terganggu kesehatannya, ini harusnya selayaknya bisa segera tahan. Oke, thank you. Mobil, Pak Zaman. Mobil. Yang minta diadopsi Bang Rasman sendiri kan ibunya juga sudah mengikhlaskan. Sini Bang, Belum selesai lagi. Kenapa? Hah? Terus juga sudah mengikhlaskan. Apakah Abang sudah ada rencana lebih lanjut? Kami ikhlas tidak ikhlas NM, ya, karena sampai dengan kemarin yang sudah dipindahkan, saya kecewa berat tuh, saya protes, tapi udah sekarang tempatnya bagus di sana. Jadi saya dengan keluarga, baik di Medan, Bu Eli dan Bu Ade, sepakat untuk mengadopsi Laura Meizani Mawardi alias Loli untuk bahagian dari keluarga kami. Dan insya Allah Laura tinggal pilih, mau di Medan ada teman-temannya yang seumuran dia, mau di sini juga ada Khalif adik dia. Kita pintu terbuka untuk dia. Itu poin dari saya. Poin dari NM, dia bilang sudah ikhlas kan, tapi besoknya saya dimaki-maki lagi. Kemudian dia bilang sayang sama Loli, I love you Loli, dibuat judulnya, ngomong, kirim di Instagram, buat story. Tapi besoknya dia katakan bahwa sudah di stop asuransinya. Jadi ini yang mana gitu? Kenapa kok ngomong itu berubah-ubah? Maunya kalau sudah ikhlas, tinggal telepon saya, Bang saya titip ya, kan enak. Titip ya, usahakan saya bisa komunikasi dengan dia, itu harusnya. Nah jadi menurut saya begini, saya kalau kalian tanya, percayakah Bang Rasman kepada mulut seorang Nikita Mirzani? Jawabnya tidak percaya. Apakah sama mulutnya dengan hatinya? Saya yakin tidak. Jadi apapun kata dia, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan bagaimana kasus ini naik dan Loli selamat. Oke? Nah, adapun tentang Fadel, banyak yang komen, banyak yang telepon, banyak wartawan nanya, banyak juga yang DM. Bang, kan Fadel tuh klien abang, nanti dia bisa jumpa dengan si Loli. Wah, tanya kalian Fadel. Saya bilang Fadel, ini berkasus, lagi persoalan hukum. Kamu tidak bisa komunikasi sampai dia dewasa. Tanya Fadel. Ya begitu ya Om, iya. Tidak ada usaha lain, tidak ada bisa bertemu, tidak. Karena saya tidak mau besok akan muncul cerita. Bayangkan kalian, saya mau mengadopsi karena permintaan Loli. Dia bilang ikhlas ke saya, tapi dia ngomong, jangan-jangan nanti jadi istri kesekian Lolinya, coba. Itu mulut seorang apa begitu? Benar Pak Tommy? Dia ngomong begitu.
Ada semua dia bilang. Adopsinya akan secara resmi berdasarkan surat-surat juga. Oh iya, Iya dong. Berdasarkan permohonan penetapan di pengadilan. Mana mungkin Pastinya lah. berdasarkan penetapan Mana di pengadilan. mungkin? Sudah proses kan? Sudah jalan. Akan Rahmat secepatnya. sudah dalam proses. Akan secepatnya. Dua Jadi, yang sedang diproses akan sekarang. secepatnya. Ya. Dua yang sedang diproses. Satu urusan Oki, gugatan, terus pidana, baru kemudian lanjut dengan urusan Loli untuk urusan pengadilan. Benar-benar permintaannya Loli untuk diadopsi sama Bang? Ya, memang bisa kita rekayasa, Pak. Jadi begini, ketika kami di dalam ruangan itu ada Pak Lecu, ada saya, ada Bu Kanit, ada Kementerian PPA, ada dari KPI, ada Bu Ade, ada Loli. Disepakati di situ memang karena dia bilang kalau tidak bisa saya dipindahkan ke tempat lain dan itu harus aman, tidak boleh NM datang, Nikmir kata dia, dan harus datang dijenguk oleh Om Rasman dengan Bu Tante Ade, saya tidak mau. Akhirnya disepakatilah itu bahwa saya harus dilibatkan, makanya saya kemarin saya protes, kenapa kok dipindahkan tidak diberitahu ke saya. Kenapa? Karena dia harus aman di sana dan jangan lagi kejadian seperti di safe house. Adapun safe house itu ternyata di bawah monitoring atau bagian dari Kementerian PPA. Nah, maka saya bilang Ibu Menteri, Wakil Menteri, Deputi itu nggak pas di situ yang namanya Lani Ritonga karena dia berbohong. Dia bilang sudah diperiksa kemarin kesehatan jiwanya. Ternyata kami cek belum kan? Belum ada, yang baru diperiksa tenggorokannya karena dia meradang. Itu aja. Jadi apa ini? Dia bilang dihandle biayanya oleh Kementerian PPA. Ternyata rumah sakit yang membiayai semua. Jadi mana yang harus kita pegang gitu? Katanya safe house, tapi gabung sama ODGJ, gabung sama HIV, gabung dengan yang orang open BO, gabung dengan yang ini. Jadi bagaimana? Saya udah nggak percaya lagi gitu. Oke? Tunggu, sini dulu. Apa-apa? Ini kan Hotman Paris juga kemarin meresponnya terkait tentang mengadopsi Loli yang ada. Beliau responnya menertawai gitu. Gimana mungkin Bang responnya, Bang? Ya, karena belum ada orang yang minta adopsi ke Hotman Paris. Iya. Coba kalian dengar pernyataan dari adik saya Fitri Salhuteru. Ini pengacara Fitri. Nah, itu. Bung Tommy. Fitri ya. Apa dibilang dia? Saya kalau punya anak ya, 2 gadis remaja. Aduh, janganlah kalian mau dansa-dansa dengan om-om. Aduh, dengan ada duit bisa aja orang dansa-dansa. Itu sindiran manis. Mana mau orang minta adopsi sama dia, kecuali orang yang mau asli, mau pansos. Kalau yang dengan sungguh-sungguh, aduh, sudahlah. Saya bilang, Hotman, kau selalu cuap-cuap. Kau selalu bilang bahwa Rasman pansos. Nah, sekarang kau komentari. Kau disuruh oleh Nikita Mirzani masuk gelanggang, kau nggak mau. Jadi mau bagaimana? Nah, sekarang nggak diajak, saya ajak, ayo masuk, nggak usah malu-malu. Gabung di sana, biar head to head. Kan katanya pengacara super kaya, super pintar, internasional. Bagaimana nggak internasional? Orang dia menjadi pengacara di Australia, kawan sama orang Australia lah. Bagaimana kawan dengan Pak Riyad di sini? Saya juga di Malaysia juga kuliah. Masan dokternya kawan sama orang Malaysia. Jadi nggak usah gitu-gitu. Jadi kalau saya turun gunung aja lah kau. Apalagi Nikita Mirzani sudah minta tolonglah dia. Nanti sampai di sini kalau ditahan sama polisi atau di pengadilan, dihukum dia, nanti dia bilang, Hotman tolong saya, kan kasihan. Datanglah Hotman, tidak apa-apa. Di pengadilan kita tempur, di polisi kita tempur, di jaksa kita tempur. Kan keren. Oke, cukup? Sebentar, ada Pak Riyad. Sebentar, Pak Riyad. Ini mengenai adopsi ini. Pak Riyad. Saya tambahin sedikit mengenai adopsi ya. Saya pikir ini kita semua harus tahu. Mengenai, saya tertarik pertanyaan rekan wartawan tadi. Mengenai permintaan siapa. Jadi masalah adopsi tadi kan sudah dijelaskan oleh ketua tim kita, Pak Lecu mana, bahwa akan segera melakukan permohonan di pengadilan untuk melakukan penetapan terhadap adopsi. Nanti kan di pengadilan adopsi ini kan ada regulasi asusun aturan undang-undang yang dijalani. Jadi yang menentukan itu bukan nanti, penting kan ada permohonan. Nanti hakim akan memberikan syarat-syarat dan menanya langsung juga kepada yang akan diadopsi. Menanya langsung juga pada yang mengadopsi. Jadi semua akan terang benderang di sana. Ya. Jadi itu nggak perlu sebenarnya terlalu dipertanyakan karena regulasi itu nanti yang mengabulkan permohonan penetapan tersebut adalah majelis hakim, bukannya rekan kita Pak Kedokteran, kita juga
Loli bukan. Nanti itu kan cuma memohonkan sifatnya. Nanti yang mengabulkan itu adalah hakim berdasarkan penetapannya dan berdasarkan pertimbangan. Dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan aturan regulasi hukum yang harus dijalani. Jadi saya pikir kalau ada rekan-rekan pengacara mengatakan itu istilahnya tidak mungkin atau gimana, itu terlalu jauh. Karena itu bukan ranah dia sebenarnya atau bodoh untuk menjawab itu. Oke, silakan Arif. Ini kan menyangkut syarat-syarat adopsi. Sedangkan Laura atau Loli sendiri kan masih memiliki orang tua. Apakah nanti abang juga akan meminta referensi dari beliau? Ya, kami sudah ada surat, saya juga ada komen, saya belum kirim sama Rahmat juga tunjukkan. Ya, saya kan sudah saya bilang, setuju atau tidak setuju NM kita lihat. Karena ada pertimbangan kan, ada pertimbangan dari, masalah bapak ini yang jadi problem ya. Bukan berarti terhalang ya. Kami sampaikan bahwa Loli itu sampai dengan kemarin masih ngomong, saya masih tanya lagi, papa kamu kenal nggak? Tidak. Sejak saya lahir tidak. Katanya ada turunan Jepang. Ada yang sebut-sebut istri Yusen Tahapa itu saya tidak tahu. Tapi pekerjaannya, ya kalau saya sebut tidak baik. Artinya kurang bagus lah kerjaannya. Jadi ya sudah. Ya anak ini sekarang ibunya begitu, bapaknya nggak jelas, omnya begitu. Nah dia bilang dia kalau nggak melaksanakan live, tidak mengikuti mau maknya, dia dikurung di kamar. Nanti dipukuli sama mamanya, sama om-omnya. Mengerikan sekali gitu. Belum lagi kelakuan mamanya di rumah mamanya, di rumah itu gitu kan. Nah, dia bawa laki-laki dan macam-macam. Jadi sulit lah ya. Saya kira nurani kita. Jadi saya terima kasih kepada Kaduk Pusdok, ya, Kepala Pusat Kesehatan dan Dokter dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri, Kapusdokes sudah merespon positif dan Loli telah menempati kamar yang lebih representatif, lebih layak dan lebih pantas. Saya kira cukup. Thank you.